Bab 1226 Jauhi Aku. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa hari kemudian, sementara keluarga kerajaan Albano, Roser, dan Blackrock bertindak demi kepentingan mereka, Minos dan istri-istrinya akhirnya tiba di kota manusia besar pertama di Kekaisaran Flaming. Setelah melarikan diri dari wilayah vulkanik baru antara negara bagian ini dan Roser, mereka melakukan perjalanan tanpa banyak kesulitan setelah memasuki wilayah damai di daerah ini lebih jauh di barat laut Kekaisaran. Jelas, ada banyak bahaya di jalan, karena makhluk hidup di negara bagian ini memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di wilayah utara, di mana mereka dapat bergerak tanpa bahaya. Namun mengingat kemahiran bertarung semua orang dalam kelompok itu, termasuk Gloria, yang berada di akhir tahap ketujuh, sedikit masalah yang dapat menghalangi jalan mereka. Kekaisaran Flaming memiliki orang suci spiritual tingkat tinggi dalam jumlah besar, dibandingkan dengan apa yang terjadi secara terpisah di wilayah utara negara bagian ini. Namun, sebagian besar makhluk ini berada di markas organisasi mereka, di rumah mereka, tidak bepergian secara acak di seluruh negara bagian. Dan bahkan mereka yang berlevel rendah pun tidak begitu mudah ditemukan. Bagaimanapun, orang suci spiritual di Kekaisaran Api bagaikan raja spiritual di wilayah utara sebelum munculnya dataran hitam. Karena itu, masalah seperti yang sebelumnya di perbatasan sulit ditemukan di negara bagian itu, dan kelompok Minos dengan demikian dapat bepergian dengan lancar beberapa hari terakhir ini. Bagaimanapun, sekarang setelah mereka memasuki Kekaisaran Api, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan bisnis mereka di negara bagian ini. Minos memiliki beberapa kepentingan sampingan dengan datang ke Kekaisaran ini, seperti bertemu keluarga dari dua istrinya dan sekte awan kelabu. Namun, hingga mereka mencapai tujuan ini, mereka harus menempuh perjalanan panjang, dengan banyak tempat perhentian untuk memesan teknik spiritual yang sangat dibutuhkan negaranya. Minos memiliki teknik yang bagus untuk para prajurit. Bagaimanapun, Henricus Longus tidak hanya meninggalkan warisan yang signifikan kepadanya, tetapi banyak musuh yang terbunuh sejauh ini telah membantu Dataran Hitam mengumpulkan lebih banyak teknik. Namun, ini adalah teknik untuk para pejuang, bukan profesional spiritual, hanya apa yang telah dicarinya dengan datang ke negara bagian ini. Dan dengan bantuan Gloria dan Ruth, ia sudah memiliki rute yang harus diikuti melalui Kekaisaran, melalui tempat-tempat yang harus ia lewati untuk menemukan tempat terbaik untuk membeli apa yang ia inginkan. Di antara tempat-tempat itu adalah kota tempat kelompoknya tiba malam sebelumnya. Itu adalah markas besar Sekte Suci, salah satu dari 8 organisasi tingkat tinggi di negara bagian ini yang hanya berada di bawah keluarga Kekaisaran. Di tempat yang fantastis ini, tempat Minos dan Abi terkesan dengan keindahan setempat, sebagian karena lingkungan terapung yang membuat pemandangannya agak ajaib, mereka menghabiskan malam bersama untuk beristirahat. Perut Gloria perlahan mulai terlihat, tetapi mereka berempat tetap bersenang-senang setiap kali mereka berkesempatan berada di kota. Jadi, alih-alih pergi keluar untuk melakukan bisnis sehari sebelumnya, mereka bersantai di antara kerajaan spasial dan kota ini. Namun, saat hari mulai berganti, mereka berempat segera meninggalkan kamar hotel yang mereka sewa untuk melanjutkan bisnis mereka di kota ini. Minos, kemana kita pergi dulu? Tanya Abi sambil memegang salah satu tangan lelaki itu. Lelaki itu melihat ke jalan di depan mereka, cabang pohon besar yang menghubungkan dua lingkungan terapung, dan berkata, "Ayo cari tempat untuk makan. Setelah itu, setelah kita memuaskan rasa lapar kita akan pergi ke tempat yang disebutkan Gloria sebelumnya." Aku lapar sekali. Gloria memijat perutnya dan berkomentar kepada mereka, merasakan rasa lapar yang hebat yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya. Namun, itu bukan satu-satunya alasan rasa laparnya. Tak satu pun dari mereka pandai memasak, jadi wajar saja, mereka tidak mudah bepergian melewati hutan selama berhari-hari. Untungnya, dengan kemampuan mereka, tubuh mereka tidak banyak membutuhkan makanan. Jadi, mereka berempat berjalan menuju kafetaria yang darinya tercium aroma lezat, tempat yang tidak terlalu ramai, tetapi para pelanggan tampak makan dengan antusias. Secara khusus, seorang wanita berambut coklat sedang makan sendirian di salah satu meja di pintu masuk tempat ini seolah-olah dia sedang mencicipi anugerah ilahi setelah berbulan-bulan kelaparan. Minos menatap wanita itu, merasa pernah melihatnya sebelumnya, lalu memutuskan untuk menyelidiki orang seperti itu. Itu Putri Raja Brown,
Dia teringat Diana, putri tertua musuh lama ini, yang telah menghadapinya bertahun-tahun lalu selama upaya negosiasi perdamaian yang dipimpin oleh Gloria. Tetapi bukan hanya Minos yang menyadari seseorang di sana. Saat dia menatapnya, Diana, yang telah kembali dari wilayah utara setelah penyelesaian masalah dengan Albano, menatapnya, merasakan ada yang tidak beres. Saat menatap mata coklat Minos, dia langsung menjatuhkan garpunya ke tanah saat mengenali pembunuh ayahnya. Minos, Diana, level 60, berdiri dengan marah dari tempat duduknya, sudah mengepalkan tinjunya, menatap musuh ini dengan kebencian di matanya. Petik 2, Diana, ya, sungguh kebetulan menemukanmu di sini, komentar Minos saat ketiga wanitanya menatap saudari dari Raja Kerajaan Coklat saat ini. Gloria dan Abi mengingat Diana dengan sangat baik, tetapi Ruth, yang saat itu tidak bersama Minos, hanya bisa menatap kaisar spiritual yang cantik di sana dengan rasa ingin tahu. Kebetulan, itu tempatku, rumahku. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Dia bertanya dengan nada kesal. Jangan bilang sekarang kau berniat mengambil tempat ini juga. Apa kau sudah muak dengan wilayah utara? Kenapa kau begitu marah padaku? Kata Minos dengan nada provokatif. Baiklah, aku membunuh. Tidak, aku tidak membunuh ayahmu. Dia meninggal karena jatuh dari ketinggian. Dasar bajingan, kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Dia menatapnya dengan marah. Minos tertawa. Diana, ayahmu dan aku adalah musuh. Dia mencoba membunuhku beberapa kali dan akan melakukannya jika dia punya kesempatan. Jadi mengapa kau memperlakukanku seperti aku telah melakukan kejahatan yang tak tertandingi? Aku hanya melindungi hidupku dari orang yang haus kekuasaan. Bajingan. Dia melangkah maju, merasa ingin meninju wajah diktator yang menindas wilayah utara benua tengah ini. Namun pada saat yang sama, dia teringat kata-kata matriark gereja spiritual, yang telah mengatakan kepadanya bahwa Minos tidak akan tinggal lama di wilayah utara. Sepertinya dia benar, dia pasti sudah bosan dengan tempat itu, dan mungkin dia akan meninggalkan wilayahku sendiri. Dia merasa suasana hatinya sedikit membaik, tetapi dia masih marah karena berada di dekat pembunuh ayahnya. Minos, jangan pikir kau bisa melakukan apa yang kau inginkan di sini. Ini wilayah sekte suci, dan aku adalah muridnya. Kalau begitu, menjauhlah dariku, atau aku akan membuatmu kesulitan. Dia mengancamnya, merasa senang karena akhirnya dia punya kesempatan untuk melakukan itu setelah mendengar ancaman Diana. Minos menatap wanita ini dan tersenyum, merasa bahwa wanita itu sedang melontarkan ancaman yang tidak berdasar kepadanya. Dan untuk apa aku mencoba mendekatimu? Aku hanya menemukanmu di sini secara kebetulan. Apa menurutmu aku mengejarmu? Dia melotot padanya, tahu bahwa orang yang terus memikirkannya adalah dia, yang membencinya sepenuh jiwa. Sedangkan untuk Minos, wanita ini tahu bahwa dia tidak akan membuang-buang waktu memikirkannya karena dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi, Diana sadar bahwa dia tidak ada untuknya. Namun, dia tidak akan memberikan jawaban apapun kepada Minos, jadi dia mengabaikan pertanyaannya untuk bertanya kepadanya. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau akan membebaskan wilayah utara sekarang setelah kau berada di kekaisaran? Apakah kau akan tetap berada di sekte ibumu? Membebaskan wilayah itu? Abi bertanya sambil menatap wanita itu, merasa agak dirugikan oleh perlakuan tidak masuk akal yang mereka dapatkan dari wanita ini. Minos kemudian berkata, untuk apa aku melakukan hal seperti itu? Dataran hitam akan menguasai wilayah utara selama jutaan tahun. Apa? Dia mundur selangkah saat mengingat Margot. Tetapi matriark gereja spiritual berkata kau tidak akan tinggal lama di sana. Dan dengan levelmu, mengapa kau ingin tinggal di tempat seperti itu? Matriark, mata Gloria menyipit saat menyadari bahwa itu pasti ibunya, satu-satunya orang dari hierarki itu yang baru saja mengunjungi wilayah utara. Minos tertawa saat mendengar kata-kata itu, menyadari bahwa ibu mertuanya punya mimpi yang aneh. Aku tidak tahu apa yang dikatakan wanita ini padamu, Diana, tetapi aku telah menipunya untuk bertaruh bahwa dia tidak akan menang. Bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkan dataran hitam, dan wilayah utara tidak punya keinginan yang sama denganmu. Apa, beraninya kau? Apakah kau pikir ratusan juta orang tertindas di wilayahku tidak ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka? Dia melangkah maju, mengumpulkan kembali sebagian keberaniannya saat dia mengacungkan keadilan. Ruth kemudian berkata, tentu saja, mereka tidak pernah sejahtera dalam hidup mereka seperti sekarang di bawah pemerintahan suamiku.
Seluruh wilayah itu damai, kerajaan-kerajaan berfungsi dengan harmonis, dan kaisar-kaisar spiritual terus muncul. Wilayah itu bergetar dalam pertumbuhan dan kesempatan. Bagaimana orang-orang itu ingin kembali ke keadaan mereka sebelum Minos. Tapi, Diana tergagap. Tapi kau telah merampas kebebasan orang-orang. Kau membuat kami menerima hal-hal ini. Gloria tertawa lalu berkata, sepertinya kau lebih suka wilayah utara yang miskin, tetapi wilayah yang merupakan daerah di mana keluargamu adalah salah satu yang dominan. Sekarang kau hanya orang biasa di antara banyak orang lain yang lebih kuat atau setara. Kamu menyerukan keadilan dan kebebasan yang tidak pernah kamu berikan kepada warga negaramu. Munafik. Mendengar kata-kata Gloria yang tajam dan tepat seperti operasi bedah, Diana memerah karena malu, mulutnya menganga, tidak tahu bagaimana membela diri. Dan sebenarnya, setelah dipikir-pikir lagi, dia hanya mempertimbangkan kebebasan keluarga Brown, bukan apa yang terbaik untuk kerajaan Brown atau wilayah utara benua tengah. Kepentingannya jelas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan keberaniannya saat dia menyadari bahwa dia setara atau lebih buruk dari Minos, yang berkuasa sekarang, posisi yang bahkan lebih tinggi dari keluarganya di masa lalu. Minos melihat bagaimana tekad di matanya telah melemah hanya karena kata-kata Gloria dan mengangguk kepada istrinya sebagai penghargaan. Dia kemudian menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati. Pokoknya, setidaknya aku tidak akan meninggalkan wilayahku, seperti yang kau lakukan. Setelah itu, Minos dan istri-istrinya berjalan menuju salah satu meja di kafetaria itu, bersemangat untuk sarapan, meninggalkan Diana berdiri di tempatnya, menatap lantai dengan ekspresi kosong di wajahnya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku dipermalukan oleh seseorang yang seburuk Minos. Dia mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Tidak, dia memberiku pelajaran moral. Dia, genosida, sungguh menyedihkan. Setelah memikirkannya, dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, merasa malu pada dirinya sendiri seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Sementara itu, Minos dan istri-istrinya mulai makan di kafetaria itu, di mana Gloria makan hampir sama banyaknya dengan ketiga teman seperjalanannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang yang akan kita cari nanti untuk menghasilkan teknik kita? Abi bertanya sambil memikirkan profesional yang akan mereka kunjungi untuk memesan teknik bagi para hakim spiritual. Gloria kemudian berkata, itu tergantung. Profesional yang berfokus pada teori di balik bidang mereka bertindak secara berbeda, yang umumnya berarti bahwa setiap karya mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan. Mengingat bahwa pasti ada kemungkinan daftar tunggu, itu bisa memakan waktu beberapa tahun bagi kita untuk menerima teknik-teknik ini. Beberapa tahun, wanita berambut biru itu bertanya dengan heran. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali ke keadaan ini hanya untuk mendapatkan teknik-teknik itu? Minos menjawabnya, ya, teknik-teknik yang akan kita pesan akan ada dalam gulungan asli, jadi mungkin butuh waktu yang lama untuk menyiapkannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah kita melakukannya sekarang agar sumber daya ini tersedia secepat mungkin. Mereka tidak ingin membeli salinan teknik yang sederhana karena sumber daya tersebut memiliki tanggal kedaluarsa, waktu peluruhan materialnya. Namun, gulungan asli, yang juga dapat digunakan untuk menghasilkan salinan yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak dapat dihancurkan mengingat peluruhannya saja. Satu-satunya cara untuk menghancurkan gulungan asli suatu teknik adalah dengan menggunakan kekuatan kasar yang setara dengan levelnya. Jadi, gulungan asli dapat bertahan hingga akhir zaman, atau setidaknya itulah teori yang diyakini oleh semua orang di dunia spiritual. Namun, meskipun tidak, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Minos tahu bahwa gulungan asli dapat bertahan selama jutaan tahun, jadi dia ingin berinvestasi dalam hal-hal seperti itu untuk organisasinya. Bergantung pada salinan mungkin dapat dilakukan dalam jangka pendek, tetapi mengingat bahwa negaranya akan dipaksa untuk membeli salinan dari vendor dari waktu ke waktu, dia tidak ingin menggunakan alternatif ini semata-mata. Oleh karena itu, dia datang ke Kekaisaran Api dengan minat untuk memesan teknik asli yang dibuat khusus untuk negaranya. Namun, Minos tidak hanya akan membeli teknik-teknik ini. Dia tahu bahwa Kekaisaran Api terlalu lemah untuk menghasilkan gulungan asli teknik tingkat perak, jadi dia tentu akan membeli salinan teknik dengan klasifikasi seperti itu. Dan bagaimana kita akan menerima teknik-teknik ini? Apakah toko-toko yang menjual barang-barang seperti itu mengirimkannya? Tanya Abi.
Ruth kemudian berkata, aku bisa meminta adikku untuk mengambil teknik-teknik ini saat sudah siap. Dia cukup kuat dan dapat diandalkan untuk bepergian ke wilayah utara. Oh, Minos teringat bahwa dia memiliki seorang adik ipar, yang sangat ingin ditemuinya. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Setelah itu, mereka meninggalkan kafetaria itu dan menuju ke tempat di mana hakim spiritual yang mereka cari seharusnya berada, di area komersial Sekte Suci. Sementara Minos dan istrinya sedang menuju ke tempat di Sekte Suci tempat mereka dapat memesan teknik mereka, Troy dan Ford sedang berjalan-jalan di area luar sekte tersebut. Sekte Suci memiliki kota markas tempat sebagian besar. Anggotanya tinggal bersama penduduk setempat. Ada titik-titik fokus di kota ini tempat hanya orang-orang yang berwenang yang dapat pergi, tetapi tempat-tempat seperti area komersial dan lainnya dapat diakses dengan bebas. Dalam kasus di mana kedua orang ini berada saat ini, disinilah tokoh-tokoh para tetua dan murid-murid mereka berada, salah satu tempat terpenting di kota ini. Area ini terbuka untuk siapa saja karena organisasi ini, seperti organisasi lainnya di negara bagian ini, terbuka untuk bisnis dan tidak membatasi dengan siapa anggotanya berbisnis. Setiap anggota Sekte Suci mengetahui aturannya, serta hukum kekaisaran. Jadi, jika salah satu dari mereka merasa layak untuk melakukan bisnis, maka orang tersebut akan mengambil semua risiko, dan sekte itu sendiri tidak akan membatasi mereka. Karena karakteristik ini dan kurangnya banyak hakim spiritual yang tersedia untuk melakukan apa yang diinginkannya, Minos berada di kota ini untuk melakukan bisnis. Adapun Ford dan Troy, mereka berdua baru saja berjalan menuju tempat pelatihan sekte ini, yang kebetulan berada di sekitar area komersial kota ini. Hei, lihat siapa yang datang ke sana. Komentar Ford kepada temannya sambil tersenyum setelah melihat wanita cantik berambut coklat itu datang ke arah mereka. Ford menyukai orang itu, jadi dia tidak bisa tidak senang melihat wajah mungilnya pagi ini. Di sisi lain, Troy melihat ekspresi di wajah Diana dan merasa ada yang aneh. Hei, Diana, ada apa denganmu? Dia melambaikan salah satu tangannya dan bertanya padanya tanpa harus berbicara karena dia sudah berada tepat di sebelah mereka. Mendengar pertanyaan itu, Diana akhirnya melihat ke arah keduanya, yang bahkan belum pernah dia lihat sampai saat itu. Namun dia tidak bisa mengabaikan mereka karena Troy bahkan lebih berbakat darinya, seseorang yang telah mencapai level 60 di usianya yang baru 33 tahun. Troy, Ford, apa yang kalian lakukan di sini? Ford, yang saat ini berada di level 57, tersenyum padanya dan menjawab dengan patuh. Kita akan berlatih di Coliseum. Bagaimana denganmu? Dia mengerti kemana mereka akan pergi dan berkata, aku juga akan berlatih. Sayangnya, aku baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan, dan aku harus melampiaskan sebagian energiku. Sesuatu yang mengerikan, Troy bertanya dengan penuh minat. Diana tampak putus asa. Jadi, orang dari kerajaan Cromwell ini tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ini adalah masalah wilayah utara, kekhawatiran terbesar wanita ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada keluarga Brown? Mungkin sesuatu juga terjadi pada negara bagianku. Kerajaan Brown dan Cromwell adalah yang paling terpengaruh dan paling tidak diuntungkan di tangan Minos dan pemerintahannya. Jadi, orang ini tahu bahwa jika kerajaan keluarga Diana sedang buruk, keadaan keluarganya mungkin juga mengalami masalah yang sama. Karena itu, dia segera mulai khawatir tentang situasi kerajaan Cromwell dan, akibatnya, keluarganya. Diana mendesah dan kemudian menjernihkan keraguan keduanya. Aku baru saja bertemu Minos Stuart di sebuah kafetaria di sisi selatan kota. Apa? Seru keduanya? Keduanya kehilangan ekspresi mereka sebelumnya untuk tidak percaya pada informasi ini. Ford telah kehilangan senyum konyolnya, sementara kekhawatiran Troy telah berubah menjadi ketidakpastian dan sedikit rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, bajingan itu ada di sekitar sini, tetapi dia berkata dia tidak akan membebaskan wilayah utara. Apakah kalian percaya itu? Dia berkata dia tidak akan meninggalkan tempat itu seperti yang kulakukan. Dia mengatakannya seperti aku telah melakukan kejahatan atau semacamnya. Apakah menurutmu dia bisa menghakimiku? Tidak, menghakimi kita seperti itu. Dia bertanya dengan nada marah. Dia mengatakan itu, tanya Troy, dengan mulut menganga. Sementara itu, pikiran Ford dengan cepat membawanya kembali ke ruang singgasana kerajaan keluarganya, ketika Minos dan Kara telah melakukan hal-hal yang tidak akan pernah dilupakannya. Sial, bajingan itu pasti mengejar adikku. Wajah Ford menjadi gelap karena marah,
merasakan bahwa Minos ada di sana untuk mengejeknya. Troy kemudian bertanya ketika temannya gemetar karena marah. Dia berada di level berapa sekarang? Level 61. Tapi dia hampir mencapai puncak level ini. Dia berkata dengan nada mendesah, merasa sangat disayangkan bahwa seseorang yang begitu menjijikkan memiliki bakat yang luar biasa. Dia berhasil melakukan sesuatu yang sangat ekstrim di wilayah utara. Sementara itu, aku masih belum berhasil mencapai level 61 di kekaisaran ini, bahkan mengingat bahwa aku mencapai tahap ke-7 sebelum dia. Dia merasa frustrasi karena dia memiliki musuh yang begitu kuat. Namun Diana tahu bahwa level Minos hanyalah puncak gunung es, jadi kekecewaannya bahkan lebih signifikan dari yang diharapkan hanya dari kecepatan kemajuan yang dicapainya di tahap ke-7. Diana, di mana dia? Aku ingin bajingan itu menjawab beberapa pertanyaan untukku. Ford bertanya dengan marah, merasa yakin untuk berbicara dengan Minos. Troy mengerutkan kening dan menatap temannya. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak melupakan masalah ini? Apa gunanya membicarakannya? Dia meniduri adikku di depanku. Bagaimana aku bisa melupakannya? Ford menggeram saat Diana menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Apakah orang itu begitu menjijikkan hingga melakukan itu? Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Diana merasa tersentuh dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia." Setelah memberitahu Ford tempat yang dilewatinya sebelumnya, Diana melihat orang itu berlari dari sana sementara Troy tetap tinggal, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia kemudian berkata kepadanya, "Sekadar informasi, Kara, saudara perempuan orang ini, berhubungan seks dengan Minos karena dia menginginkannya." Sedangkan Ford, orang ini, sayangnya, melihat sebagian dari proses itu. Tapi Minos tidak memaksakan apapun. Troy sudah melupakan masalahnya dengan Minos, jadi dia tidak akan membiarkan citra mantan, saingannya, itu ternoda karena kesalahpahaman. Dia melihat rasa jijik di wajah Diana, jadi dia segera berkomentar sebelum bersiap mengejar temannya yang bodoh itu. Jadi begitulah, dia menghela napas lega untuk Kara tetapi masih merasa tidak enak untuk Ford karena bajingan malang ini telah melihat saudara perempuannya bersama musuh. Untung aku tidak punya saudara perempuan, ibuku juga tidak dipaksa berperang, atau bajingan itu akan mencoba berbuat jahat. Dia merenung sebelum melanjutkan perjalanannya ke tempat pelatihan. Sementara itu, Minos dan istri-istrinya baru saja tiba di toko hakim spiritual yang mereka cari, sebuah tempat yang tampak seperti sekolah besar. "Selamat datang di rumah hukum. Apa yang bisa saya bantu?" Seorang pelayan muda menghampiri mereka untuk menyambut keempat orang itu. Saat mereka disambut oleh salah satu pelayan toko yang mereka masuki, kelompok Minos segera menyatakan minat mereka di sana. "Jadi, kalian di sini untuk memesan teknik spiritual." Dia mengulangi apa yang telah didengarnya dari mereka, sesuatu yang cukup umum di sana, bahkan mengingat bahwa toko seperti itu juga menjual salinan teknik. Dia kemudian bertanya kepada Minos, "Teknik macam apa yang kalian cari? Dan apa saja kualitasnya?" Minos mengabaikan sekeliling pintu masuk toko ini, sebuah tempat dengan beberapa rak kaca, yang menata teknik-teknik terlaris di sana, untuk mengamati pelayan muda ini. "Aku sedang mencari satu set lengkap teknik kelas hitam untuk para hakim spiritual. Tapi, aku tidak punya sesuatu yang spesifik dalam pikiranku, jadi aku akan bergantung pada bimbingan siapapun yang bertanggung jawab untuk memproduksi teknik-teknik itu. Teknik kelas hitam sangat relevan dengan dataran hitam. Lagi pula, kebanyakan orang dengan teknik terbaik di negara bagian itu atau wilayah utara menggunakan teknik seperti itu. Tapi tidak hanya itu, bahkan Kekaisaran Api dan 4 negara musuh di tempat Minos berada sangat bergantung pada teknik-teknik berkualitas itu. Teknik tingkat perak tidaklah umum, bahkan jika mempertimbangkan teknik yang dijual di tempat seperti toko ini. Teknik-teknik itu sulit dibuat salinannya, dan yang asli tidak dijual dengan cara umum karena hanya dibuat oleh orang-orang tingkat tinggi yang bahkan tidak ada di negara bagian ini. Adapun satu salinannya bisa berharga lebih dari 60.000 kristal tingkat menengah, jumlah yang sangat tinggi bagi orang-orang yang bukan anggota organisasi besar, seperti kebanyakan orang di dunia ini. Tidak semua orang seperti Minos, yang memiliki seluruh negara bagian untuk mendukungnya. Dan bahkan jika seseorang memiliki koin-koin itu, tidak semua jenis teknik tingkat perak dijual. Hanya teknik profesi spiritual, yang tidak terlalu berguna dalam pertempuran, yang dijual dengan mudah, seperti halnya teknik untuk hakim spiritual,
seperti yang ada di toko ini. Teknik yang berlaku untuk alkemis, ahli arai, pandai besi, dan ahli racun hanya diperdagangkan antara pemiliknya dan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun jarang ada orang yang melihat toko menjualnya. Teknik-teknik itu memiliki potensi yang terlalu besar untuk memperkuat musuh yang mungkin ada, jadi pemiliknya berhati-hati dengan siapa mereka memperdagangkan salinannya. Karena itu, Minos ingin pergi ke Sekte Awan Kelabu karena ini akan menjadi satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan semua salinan teknik berkualitas itu dalam perjalanan ini. Jadi, memiliki gulungan asli teknik tingkat hitam sangat penting bagi dataran hitam, terutama mengingat bahwa negara bagian seperti itu hampir tidak memiliki teknik asli. Teknik tingkat hitam asli, set lengkap. Dia menuliskannya di selembar kertas dan kemudian bertanya kepada Minos. Apakah ada hal lain yang kamu cari? Abi kemudian menjawab atas nama suaminya. Kami ingin satu set salinan teknik tingkat perak untuk para hakim spiritual. Satu set. Petugas itu membuka matanya karena terkejut. Meskipun pesanan untuk teknik asli sudah umum, gulungan asli teknik tingkat hitam hanya berharga 3.000 kristal tingkat menengah. Perbedaan harga antara salinan tingkat perak dengan tingkat hitam asli sangat besar. Jadi, setelah mendengar minat orang-orang ini, sesuatu yang akan menghasilkan puluhan ribu kristal sebagai komisi, petugas ini tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia telah salah paham. Berapa banyak teknik yang dimiliki satu set lengkap? Nah, karena ini adalah kekaisaran api, tempat di mana yang terkuat hanya berada di tahap ke-8, itu berarti 8 teknik. Itu berarti 480.000 kristal tingkat menengah. Goal, jika itu benar, aku akan mendapatkan 48.000 kristal tingkat rendah hanya dengan mengurusnya. Dia memperhatikan Abi, berharap ini bukan lelucon. Benar juga, kita akan mengambil satu set lengkap berisi 10 teknik. Minos mengangguk, karena dia tidak akan membatasi dirinya hanya pada tahap ke-8. Dia tidak mengira seorang hakim spiritual dapat mencapai puncak kultivasi karena itu adalah profesi spiritual yang paling menantang. Namun, seseorang seperti itu dapat menjadi dewa spiritual. Jadi, dia sudah ingin segera menyelesaikan masalah teknik tingkat hitam. Mungkin negaranya tidak akan terlalu membutuhkan teknik-teknik itu di masa mendatang, tetapi akan selalu ada anak muda di jajarannya yang harus membuktikan diri sebelum mendapatkan teknik yang lebih berharga. Di sisi lain, dia ingin merilis teknik tingkat hitam kepada penduduknya, jadi membeli teknik-teknik itu tidak akan sia-sia. Tidak peduli seberapa jauh dataran hitam akan berkembang di masa mendatang. Dan dengan itu, pelayan muda itu bahkan lebih terkejut, melihat bahwa dia memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 12.000 kristal lebih banyak dari yang dia kira. Silakan, ikut denganku. Dia memimpin jalan bagi mereka, membuat gerakan sopan sambil tetap tenang. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Gloria dan menyadari bahwa mulut gadis cantik berambut merah ini tampak kering. Apakah kau ingin minum sesuatu? Air, atau mungkin secangkir teh? Kami memiliki ruang untuk klien, jadi kau bisa bersantai sementara aku membawakan teknik untukmu dalam beberapa saat. Oh, tempat ini benar-benar bagus, komentar Minos saat istri-istrinya menunjukkan minat pada lamaran itu. Baiklah, aku akan minum teh. Gloria tersenyum sambil memainkan gaunnya di puncak perutnya. Setelah itu, mereka dengan cepat ditempatkan di ruang VIP di lantai 2 gedung toko tempat mereka berada. Itu adalah toko milik salah satu tetua sekte ini, suatu tempat yang menjual teknik-teknik yang dihasilkan di sana dan mengajarkan seni profesi ini kepada murid-muridnya dan murid-murid dari murid-muridnya. Dengan itu, setelah menunjukkan sejumlah teknik tingkat perak untuk dipilih Minos dan istri-istrinya, pelayan muda itu pergi ke salah satu lantai atas untuk mencari seseorang untuk diajak bicara. Produksi teknik tingkat hitam asli akan membutuhkan seorang spiritual saint, jadi hanya orang seperti itu yang bisa berbicara dengan kelompok Minos tentang apa yang mereka cari. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama, dan segera salah satu murid hakim spiritual di balik toko ini datang ke kelompok Minos, yang diam-diam minum teh di ruang VIP. Sementara kelompok Minos sedang berbisnis, Troy akhirnya menyusul Ford ketika pria ini sudah mengikuti petunjuk targetnya setelah dia meninggalkan kafetaria yang dibicarakan Diana. Karena Minos tidak repot-repot merahasiakan identitasnya atau menyembunyikan jejaknya, Ford segera menemukan jalannya ke toko itu untuk mencari hakim spiritual. Tetapi saat dia berjalan tergesa-gesa untuk menghadapi mimpi buruknya, orang ini mendengarkan nasihat Troy. Ford,
Kurasa kau harus melupakannya, kawan. Kara hanyalah adikmu. Apa bedanya jika dia berhubungan seks dengan Minos? Dia pasti melakukannya dengan sekelompok orang idiot di Sekte Awan Kelabu. Minos, setidaknya, adalah pria yang berbakat dan terkenal. Tidak seburuk yang kau katakan. Katanya, tidak mengerti apa masalah temannya. Ford tidak suka mendengar itu, tetapi dia tidak akan mengakui kepada siapapun bahwa dia mencintai adiknya dengan cara yang tidak seperti saudara. Kau tidak mengerti aku. Aku harus mengatakan beberapa hal kepada orang itu. Setelah beberapa menit, Minos dan istri-istrinya meninggalkan ruang VIP sebelumnya dengan sebuah perjanjian dengan orang suci spiritual itu agar dia dapat menghasilkan teknik yang mereka inginkan. Mereka meninggalkan pembayaran untuk pesanan mereka dan mengambil salinan teknik tingkat perak yang dikhususkan untuk profesi hakim spiritual ini. Teknik tingkat hitam yang asli akan memakan waktu beberapa bulan untuk siap, jadi Minos juga telah mengatur dengan orang itu bahwa seseorang dari Sekte Awan Kelabu akan mengambil barang-barang seperti itu di masa mendatang. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka dituntun oleh petugas yang sama seperti sebelumnya menuju pintu keluar toko ini. Namun saat mereka pergi untuk melanjutkan urusan mereka di kota ini, kelompok mereka bertemu dengan dua orang pria yang menunggu mereka di pintu keluar tempat itu. Ford dan Troy tahu mereka tidak dapat membuat keributan di dalam toko sesepuh sekte, jadi meskipun saudara laki-laki Kara merasa gugup, dia telah menunggu Minos di sana bersama temannya. Kemudian, Gloria melihat orang-orang itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya sementara Abby dan Ruth meninjau orang-orang yang sudah lama tidak mereka dengar kabarnya. Troy, Ford, Ruth adalah orang pertama yang berseru karena, setelah turnamen spiritual, dia telah mendengar tentang orang-orang ini beberapa kali karena Kara dan Mona, yang berada di Sekte Awan Kelabu bersamanya saat itu. Kara adalah saudara perempuan Ford, sementara Mona jatuh cinta pada Troy saat itu. Secara kebetulan, Kara telah terasing dari saudara laki-lakinya karena Minos, sementara Mona telah kehilangan cintanya pada Troy setelah mengalami tongkat Raja Stuart. Minos telah tidur dengan Mona dalam beberapa situasi sebelum dia meninggalkan dataran hitam, sesuatu yang Abby sendiri telah mengizinkannya untuk dilakukan, meskipun tidak perlu. Dalam kasus Mona, dia adalah sahabat Abby, jadi ratu ini, seperti seorang teman baik, membiarkan wanita itu mengalami pria hebat sebagai pasangan pertamanya. Bagaimanapun, Ruth telah banyak mendengar nama mereka dari keduanya selama waktunya di Sekte Awan Kelabu setelah turnamen spiritual. Jadi, setelah bertahun-tahun tidak melihat mereka, dia tidak bisa tidak terkejut menemukan mereka di sini. Adapun Abby, dia juga terbelalak kaget melihat mereka berdua, terutama melihat Troy, yang menonjol dalam turnamen spiritual yang diikutinya. Orang itu telah mencapai level 60, pikirnya saat mengenali bakat dan usaha Troy, karena dia telah mencapai prestasi yang luar biasa, mungkin lebih mengesankan daripada Dennis Red. Di sisi lain, sementara mereka tampak terkejut melihat mereka berdua, keduanya juga mengenali mereka. Abby adalah Ratu Blackplane dan telah berpartisipasi dalam edisi turnamen spiritual itu. Sementara itu, Ruth selalu berada di sisi Minos dalam kompetisi itu. Oleh karena itu, meskipun keduanya telah meningkatkan level mereka sedikit dan melampaui mereka sepenuhnya, Ford dan Troy mengenali wanita-wanita itu dengan mudah. Dan, tentu saja, mereka berdua terkesan dengan Minos karena mereka tahu bahwa mereka berdua telah menikahinya. Dasar bajingan yang beruntung. Troy memikirkan hal ini sambil menatap Minos, melihat betapa mengesankannya mantan saingannya itu, tidak hanya dalam hal level tetapi juga kualitas perusahaannya. Ford juga fokus pada Minos, hanya saja dengan ekspresi yang sedikit kurang bersahabat dibandingkan dengan temannya. Minos, katanya sambil menggertakkan giginya, mengingat semua perasaan dari tahun-tahun lalu di istana kerajaan keluarganya. Minos tetap tenang seperti sebelumnya saat melihat orang-orang ini dan hanya bertanya seolah-olah tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Ford, Troy, apa yang kau lakukan di sini? Kami adalah pengikut sekte ini. Troy berkata dengan suara rendah, tetapi Ford berteriak. Minos, apa yang kau lakukan di Kekaisaran? Kau mengejar adikku, kan? Tentu, itu bagian dari rencanaku untuk menemui Kara, kata Minos sambil tersenyum, mengatakan kebenaran karena dia akan mencari wanita cantik itu setelah tiba di sekte keluarganya. Saat ketiga istrinya memperhatikannya, Ford hampir mencabut rambutnya karena marah pada orang ini. Bajingan, beraninya kau, tidakkah kau pikir kau sudah cukup mengganggu adikku? Biarkan dia sendiri. Ford,
Tenanglah, Bung. Troy mencoba membantu, tetapi kemudian Minos bertanya, Ford, apa yang kau bicarakan? Ketika aku melakukan sesuatu terhadap adikmu, dia, seperti semua wanitaku, memilih untuk tinggal bersamaku. Hubungan kami saling menguntungkan, atau dia tidak akan datang kepadaku di kesempatan lain. Kalau begitu jangan, bicara seolah-olah aku telah menyakitinya. Aku yakin bahwa aku, tidak sepertimu, dapat memberikan hubungan yang sehat untuknya. Dia tersenyum saat dia menyarankan hubungan terlarang Ford dan Kara. Ford memerah karena marah setelah mendengar ini dan berkata, Minos Stuart, aku melihatnya saat kau masuk ke istana keluargaku dan memaksanya berhubungan seks denganmu di ruang singgasana kerajaan kami. Orang-orang di sekitar mulai menghentikan apa yang mereka lakukan, mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang itu. Dasar tak tahu malu, seseorang berkomentar saat mereka melihat situasi itu, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang berlangsung di depan toko itu. Ya ampun, seorang wanita menutup mulutnya dengan tangannya. Minos Stuart, bukankah itu nama Raja Dataran Hitam? Pasti begitu, aku tidak percaya hal semacam itu terjadi di wilayah utara. Komentar meledak di daerah itu saat Ford mendidih karena marah. Minos kemudian berkata, Ford, kau tahu betul bahwa itu tidak terjadi seperti itu. Bukankah begitu? Kau ada di sana? Bagaimanapun juga, kamu benar-benar berusaha menonton keseluruhan kejadian itu dari awal sampai akhir sambil dengan menyedihkan. Dia berhenti di titik ini, menertawakan apa yang telah dilakukan orang ini pada saat itu. Jika orang ini tahu apa yang kulakukan pada ibunya, dia akan bunuh diri. Minos memejamkan mata dan mengingat tubuh Lynette yang sudah dewasa, yang sudah dimainkannya dengan segala cara. Bajingan, seru Ford saat Roy menahannya, sedikit terkejut dengan kata-kata Minos. Ngomong-ngomong, kau menontonnya karena kau ingin, jadi jangan mengeluh padaku tentang traumamu. Apa yang Kara dan aku lakukan saat itu bukanlah urusanmu. Minos menggelengkan bahunya, menyadari bagaimana Gloria menatapnya, ingin tahu apa maksud semua ini. Tapi jangan terus mengatakan hal-hal seperti itu di depan istriku. Tidakkah menurutmu agak tidak sopan membicarakan petualanganku dengan adikmu di depan istriku yang sedang hamil? Minos memeluk pinggang Gloria saat mengucapkan hal ini, mengejutkan keduanya. Apa, dia juga? Troy membuka mulutnya karena terkejut, tidak menyangka bahwa bahkan wanita gereja spiritual ini telah jatuh ke dalam jaring Minos.